dari 5 laki-laki dan sebagainya perempuan. Ada 5 peserta dari perguruan tinggi, dari UNHAS, ada dari Poltek, dan 1 dari Politeknik sekitar itulah. Teman-teman sekalian, saya bukan ketua Dewan Juri, ketuanya ada di samping kanan saya, senior saya. Perkenalkan, saya Imam Zulkifli. Kami bertiga ya, saya yang termuda dan kemungkinan besar juga yang tertampan ya. Jadi kita akan bekerja selama 90 menit. Nah, berbeda dengan tes tulis. Tes menulis ini semua yang kalian butuhkan silakan simpan di depannya. Semuanya satu ini Husnawil Widianya. Dia adalah penulis dari buku Berpikir Positif. Cara berpikir positif itu bagaimana? Cara berpikir positif. Ya, caranya. Saya suka berpikir negatif masalahnya. Cara berpikir positif, bagaimana sebenarnya kita menanggapi sesuatu dengan hal-hal yang positif. Misalnya ada sebuah ujian, ada sebuah ulangan di mana nilai kita itu paling jelek. Nah, kita berpikir padahal usaha kita itu sudah semaksimal mungkin. Ya, kita berpikir positif saja bahwa di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Dengan cara walaupun memang saya gagal di sini pada saat ujian ini, mungkin memang bukan takdir saya untuk meraih nilai yang terbaik, tapi pasti saya bisa meraihnya dengan cara yang lain. Anda tanya juga Imam Syafi'i, saya baca di situ mengatakan, merantaulah ke negeri orang, kau akan mendapatkan pengganti dari teman kerabat. Karena semisal kalau panah tidak meninggalkan busur, tidak akan kena sasaran. Sehingga tidak tinggalkan mangsa, tidak akan dapat makanan gitu. Jadi kalau memang ada harapan besar membahagiakan orang tua, ya tidak apa-apa lah, coba-coba untuk merantau. Sering ke perpustakaan sini atau ya? Sering. Ada kartu bertanya? Ada. Bagus sih kan di perpustakaan. Loh, kalau pribadi saya bagus sekali itu nih. Mulai aku suka membaca semenjak kesini kan pertama kali. Di awalnya itu memang kurang suka juga membaca, tapi semenjak kesini Kak Radin, buku-bukunya bagus sekali, muncul minat membacanya. Wow. Indonesia indah bagi surgawi. Indonesia rumah lipat daun finawi. Kami hadir di sini bukan hanya untuk presentasi, melainkan memajukan literasi dan duta baca Kabupaten Maros adalah tujuan utama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan finalis Duta Baca Kabupaten Maros 2019 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik dari Kecamatan Tandragili. Saya merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2016. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan karya artikel saya yang berjudul Triangle Collaboration. Nah, Triangle Collaboration merupakan strategi meningkatkan minat baca generasi milenial masa kini. Dan yang terakhir adalah peran generasi milenial. Kita sebagai generasi milenial, pelanjut dan pemimpin ke depan, maka kita harus membuat target agar mampu membaca dengan baik. Yang pertama, kita menyusun target berapa buku yang harus kita selesaikan dalam sebulan, berapa lembar yang harus kita selesaikan dalam sehari, dan berapa buku yang kita selesaikan dalam sepekan. Nah, tentu dengan adanya target-target itu akan memberikan motivasi kepada kita semua untuk rajin membaca. Mungkin sekian dari presentasi saya. Namun sebelum saya menutup, karena di awal ada pantun, maka di akhir harus ada pantun juga. Beli topik di pasar daya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan Mutiara Hikmah. Ibarat kata dalam ilmu fisika, pada materi medan magnet, buku merupakan kutub selatan dan perpustakaan merupakan kutub utara yang saling berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan saya yang sama saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul tentang transformasi perpustakaan, transportasi peradaban. Fungsi perpustakaan kini telah bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Jika awalnya perpustakaan hanya digunakan sebagai tempat untuk meminjam dan membaca buku, kini dengan sistem transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan kini telah dapat digunakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memunculkan dan mengembangkan bakatnya masing-masing. Untuk anak-anak milenial penikmat yang menyepelekan membaca, harus kalian tempatkan pada daftar pertama hal yang tidak akan kalian lakukan sepanjang hidup kalian. Dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus rajin membaca agar memiliki wawasan yang luas, dan dengan wawasan yang luas kita dapat menghasilkan karya yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusi yang saya tawarkan berikut. Tadi maksud saya geoliterasi, penggunaan alat yang tidak sekali pakai seperti ini contohnya. Adanya dukungan pemerintah terkait minat baca dan peduli lingkungan bisa kita mengambil dari ketika bagaimana pemerintah menyiapkan wadah yang sebesar-besarnya terhadap kaum milenial. Terus terakhir, melakukan riset rutin. Setelah hal-hal baru, inovasi-inovasi baru kita kaji, dan kita lakukan, kita implementasikan. Apa yang dari penting, hal yang paling penting dari itu, kita kembali kepada teori manajemen, yaitu melakukan evaluasi, riset, dan ketika evaluasi sudah berakhir, kita kembali berunding apa saja yang bisa kita kembali lakukan mengenai permasalahan kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih kepada siapapun manusia yang terlibat dalam kegiatan ini. Baik, serta saya mengutip ibu saya sendiri, bila waktu terlalu jahat untuk merenggut dan menyelesaikan cerita kita, maka izinkan rindu mengambil bagian melalui kenang dan pertemuan dan kesempatan. Semoga Taufiq Rahman. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibarat kita itu acara MC acara musik. Ibarat kita di ujung acara 3 hari kita sama-sama ya, makan sama-sama, diskusi sama-sama, kopi yang kita sama-sama.
dia butuh lebih banyak kafein dan kepalanya pening menentukan pemenang karena terus terang tipis. Peringkat ketiga dulu dengan nilai 72,5 jatuh pada Andi Tendri Abi. Kemudian juara kedua kali ini tidak pakai rok, ya, juara kedua tidak pakai rok, kelihatan celananya lagi. Dengan nilai 76,5. Dia seseorang yang sudah punya prestasi di berbagai penulisan. Atas nama Muhammad Taufik. Cukup dari orangnya dari tadi tidak pernah mengaku punya pacar. Ya, saya di usia begitu tuh belum tidur. Ya, dan Duta Baca Maus 2019 itu adalah saya tidak akan bilang dia pakai rok atau tidak. Siapa tahu di masa depan dia mau pakai rok atau dia mau pakai celana. Susu Pak. Peserta ini cukup membuka di 2 sesi ya, 2 sesi wawancara dan apa tadi namanya expose. Dan nilai ada berapa nilai plus ya, kalau kemampuan hampir sama. Tapi ada nilai plus yang kami anggap itu dibutuhkan untuk mengubah tugas 1 tahun ke depan sebagai Duta Baca Maros. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita panggil Muhammad Taufik Rahman dengan nilai 77,5 ya. Kalau ini tadi kemarin sudah punya pacar dan terlihat sekali wajahnya wajah yang cukup playboy ya. Saya serahkan sepenuhnya kepada panitia untuk prosesi penyerahan. Juara 2 kami persilakan Dr. Muhammad Zainal untuk bisa menerangkan hadiah yang trofi dengan uang tunai sebesar Rp1.500.000. Juara 1 Ketua Dewan Juri Nori Herbalia dengan uang pembinaan Rp2 juta. Sekalinya terpilih Duta Baca mati 8 baca awas. Sekalian memasak salin Pak Duta Baca. Salin Pak aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Omina biar ke pasar. Ya, selamat kepada Duta Baca 2019-2020. Biasa dipanggil Oki. Jadi saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia dan sekarang juga mulai aktif berkuliah di Institut Teknologi Bisnis Jakarta. Sebuah amanah yang mungkin sangat berat akan saya jalani 1 tahun ke depan, mengingat apa yang telah disandingkan di pundak saya. Saya pikir sebuah tanggung jawab moral yang sangat berat.
bagaimana nantinya saya akan berkolaborasi dengan banyak elemen termasuk pemerintah yang sampai hari ini ketika saya masih menjadi seorang pelapak jalanan bersama teman-teman, saya tidak mendapat sebuah relasi sampai ke titik ini. Tapi hari ini pemerintah membuka ruangnya untuk kami, dan semoga hal-hal positif yang baru, kreativitas anak Maros makin tercipta dan terpusat di perpustakaan daerah Kabupaten Maros. Terima kasih. Salam Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.